bicara keinginan konstituen, ada nggak sih yang susah banget buat dipenuhin? Dia maunya banyak gitu. Iya sih Bu, aku juga pengennya banyak. Yang selalu Ibu sampaikan kepada masyarakat, terutama kaum ibu ini juga harus membantu pemasukan ekonomi keluarga. Betul sekali, mungkin ini karena juga terasa dengan saya sebagai wakil rakyat, saya harus bisa bergaul, berkomunikasi dengan semua lapisan ya, mulai dari Sosok Bundo Kanduang yang tangguh, peduli, aktif di kegiatan masyarakat, selalu menjadi garda terdepan di semua kegiatan masyarakat di dapilnya. Nah, perempuan parlemen yang ramah dan menyenangkan ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Siapa ya sosok parlemen di edisi kali ini? Anda pemirsa harus mengikuti acara perempuan parlemen hingga selesai. Nevi Zuairina, anggota DPR RI perwakilan dari Dapil Sumatera Barat II yang saat ini duduk di Komisi 6 DPR RI, menjadi anggota Dewan merupakan pilihan baginya untuk bisa terus berkontribusi kepada masyarakat. Kecintaannya kepada kegiatan sosial diawali ketika ia mendampingi sang suami yang kala itu bertugas mengemban amanat menjadi kepala daerah di Sumatera Barat. Pada kesempatan itulah, ia melihat secara langsung bagaimana masyarakat yang masih harus berjuang dengan keras untuk bertahan hidup. Terlebih ketika ia dekat dengan kaum wanita dan anak yang kesejahteraan dan perlindungannya masih sering terabaikan. Bekal itulah yang dibawa Nevi Zuairina untuk diperjuangkan dan disuarakan di parlemen saat ini. Halo Yus, Assalamualaikum. Ibu, waalaikumsalam. Maaf ya Bu ya, langsung duluan duduk soalnya. Nggak apa-apa, Yus. Nunggu Ibu selesai rapat. Betul. Tadi rapatnya dari jam berapa? Dari jam 10. Oh panjang dong rapatnya ya. Iya. Berarti kalau gitu kita langsung ngobrol sekarang, tapi sambil duduk boleh? Boleh Ya, Ibu, Yus, kita boleh. sambil duduk ya. Iya, kita duduk. Wah, pas banget soalnya Ius lagi buka IG iya. atas nama Ibu Nevi Zuairina. Betul. Ternyata langsung ketemu orangnya di sini. Iya. Ibu habis rapat apa? Tadi hari ini dengan Hutama Karya kita membahas pembangunan jalan tol ya di Pulau Sumatera. Ya. Perkembangannya sampai saat ini seperti apa sih? Mungkin kan pasti pemirsa ingin tahu juga sejauh mana pembangunan jalan tol di sana. Ya, alhamdulillah. Jalan tol itu sudah dimulai dari Lampung ya sampai ke Palembang, nanti dari Palembang terus lanjut ke Jambi, dari Jambi terus lanjut ke Pekanbaru, dari Pekanbaru terus ke Dumai, terus Kisaran, ke Medan, dari Medan langsung ke Aceh. Jadi nanti jalan tolnya dari Lampung sampai ke Banda Aceh. Jadi ibaratnya kita dari Jakarta nanti sampai Aceh tuh bisa Bisa jalan-jalan. jalan tol, ya. Ih, keren banget ya Bu ya. Keren banget. Tapi kalau misalnya nih melihat kapan sih bisa selesainya, masih lama nggak sih Bu? Kayak gitu. Mudah-mudahan kira-kira 2023 ada yang sudah ada yang selesai. Seperti di dapil Ibu Padang Sicincit, Kota Padang sampai Sicincit 34 km. Atau awal tahun 2024 sudah selesai gitu. Tapi ya Bu ya, kalau misalnya kita boleh tahu yang men-trigger Ibu, membawa Ibu untuk bisa menjadi seorang anggota DPR RI itu apa sih kalau boleh tahu? Oh iya benar. Iya, sebenarnya kan gini ya, Ibu kan ada suami Ibu juga anggota DPR RI 3 periode ya. Iya.
tentu Ibu banyak melihat bagaimana pengabdian beliau untuk masyarakat tuh men-trigger Ibu ya, karena ternyata Ibu pun nggak jauh juga selama ini kegiatan Ibu sebagai ibu rumah tangga, tapi juga aktif di masyarakat dalam berbagai organisasi. Nah terus tentu kalau kita menjadi anggota dewan, kita banyak berbuat ya untuk negara dan juga untuk masyarakat. Sebenarnya itu aja awalnya karena kita juga aktif di organisasi sejak Ibu sekolah SMP menengah. Ini pun juga Ibu lihat dari keluarga Ibu ya, yaitu orang tua Ibu adalah orang tua yang aktif di organisasi. Nah itu yang men-trigger Ibu jadi ya. gitu. Ya. Nah, Jadi orang tua, suami. Jadi semuanya memang udah keluarga dari dulu memang sangat aktivis. suka aktif di Aktif organisasi. organisasi masyarakat ya. Oh gitu. Iya, baik itu sosial atau pendidikan gitu. Oh, jadi cocok dong. Kan organisasinya aktifnya itu kebanyakan di bidang kemasyarakatan. Masyarakatan. Terus udah gitu duduknya sekarang di Komisi 6. Iya, betul. Lebih banyak masalah ekonomi. Salah satunya adalah UMKM. UMKM, ya. Tapi kalau kita melihat posisi UMKM saat ini, Bu, apalagi kan katanya tahun depan ini masuk resesi, misalnya tahun 2023 ini masuk masa resesi. Betul. Indonesia masih kuat kan dengan UMKM-nya? Kalau kita lihat optimisme dari pemerintah ya, baik dari pusat maupun insya Allah juga dari daerah ya, insya Allah kita harus optimis ya sebagai orang yang beriman ya kepada Allah ya. Harus ya optimis ya, apapun masalah yang kita hadapi di masa akan datang. Seperti kita menghadapi pandemi kan kita optimis ya untuk menyelesaikan pandemi kan. Alhamdulillah sekarang pada buka masker ya. Iya sih, endemi kan, sebagai gitu. endemi. Kan kalau UMKM ini jumlahnya 65 juta orang ya. Kontribusi PDB sampai di atas 60%. Terus memberikan lapangan kerja itu sampai 90% lebih ya. Dari dulu sejak ada krisis di tahun 98 pun UMKM sebagai penyelamat ya ekonomi Indonesia. Karena memang kita sudah akui kalau UMKM ini sebagai tulang punggung ya, backbone ya daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, jadi ketika lagi krisis itu yang banyak gulung tikar itu usaha besar ya, bukan pelaku usaha UMKM ya, yang ultra mikro, usaha kecil, usaha menengah. Ya bahkan kalau kita lihat dalam satu organisasi perempuan ya, sebuah organisasi 85% itu pelaku UMKM, 85%-nya itu ya bukan UMKM, ultra mikro dan mikro. Lalu sisanya baru usaha kecil dan menengah. Apalagi waktu saat Ibu mendampingi Bapak menjabat, Ibu kan juga menjadi ketua tim penggerak PKK-nya, PKK-nya ya Bu ya. Nah, Dekranas, maka kekuatan perempuan-perempuan di sana inilah yang Ibu gerakan ya untuk bisa terus menopang UMKM atau usaha mikro, kecil di sana. Ultra mikro, dan usaha kecil dan menengah. Terus Ibu gerakan ya, gerakan secara masif ya, karena yang selalu Ibu sampaikan kepada masyarakat, terutama kaum ibu, kita ini dari pengalaman pribadi kali ya, kaum ibu ini juga harus membantu pemasukan ekonomi keluarga. Ya, jadi kita juga memberikan edukasi kepada kaum perempuan ya, khususnya untuk membantu suami memberikan income ya pada keluarga, istilahnya double garden dah untuk pendapatan keluarga ya, karena nggak zamannya lagi sekarang ini perempuan itu hanya minta duit ke bapaknya aja. udah emansipasi. Pemirsa udah jangan kemana-mana karena perbincangan saya dengan Ibu Nevi ini udah tadinya awalnya lembut, tapi pas kita udah menutup segmen makin lebih hot. Jangan kemana-mana, masih di Perempuan Parlemen.
Ibu, ini udah lama loh Yus ke naik lantai 3, tapi sekarang kayaknya lantai 3-nya sekarang udah banyak. Iya, Ini renov ya. iya, baru bagus ya. Total. Total ya. Tadi kalau kita di luar segmen bilang kalau misalnya ini kata Ibu kayaknya nuansa Maroko. Iya, bener. kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu ya Bu ya. Kita duduk lagi Iya, yuk, kita ngobrol lagi. boleh. Wah. Kalau gedung ini kan baru kan? Oh, ini baru. Iya. Oh gitu. Karena penambahan anggota ya dari fraksi PKS. Jadi dibuat pelebaran. Tadinya nggak ada? Nggak ada. Batas tadinya ini nggak aja. ada? Iya. Batas Oh, ini aja. gitu. Iya, betul. Iya, Batas. jadi berapa ruangan kok di dalam Bu? Banyak ya? Udah hampir sekitar 10 ada 10 kali ya? ya? 10 ruangan, hampir. Nah, Ada benar ruang kan banyak rapat yang berubah fraksi, kan? Iya. Oh gitu. Betul. Nah, tapi kita kalau misalnya kita lanjutkan lagi Ya. sosok perempuan parlemen kali ini kan Ya. Ibu Nevi. Bu, tapi kalau misalnya nih tadi nih Yus lihat-lihat nih ya di sosial media atau Yus juga cari tahu sosok seorang Ibu Nevi itu seperti apa. Nah, Yus sempat membaca yang menarik adalah Ibu jadi ketua Federasi Panjat Tebing Oh iya benar. di Sumatera Barat. Oh, Insya Allah. Ini bener apa atlet panjat tebing juga? Enggak. Terus kenapa bersedia berkenan untuk benar. menjadi ketua Benar Federasi Panjat Tebing? Ya, benar. Sebetulnya begitu Ibu awal dilantik menjadi anggota DPR RI, itu sudah ada dari anggota Forum Panjat Tebing ya, Sumatera Barat yang sudah mengusulkan. Karena memang harus banyak dukungan, banyak support ya, karena mungkin dianggapnya itu sebagai wakil rakyat bisa memberikan semangat ya, motivasi kepada federasi ini. Karena federasi ini memang sangat di Sumatera Barat tuh sangat ini ya, sangat sesuai ya, karena memang daerah kita itu ini untuk yang panjat tebing alamnya ya, itu banyak sekali tebing-tebing yang bisa dipakai digunakan ya oleh masyarakat ya untuk panjat tebing. Kalau misalnya atlet panjat tebing dari Sumatera Barat, jumlahnya ada banyak saat ini. Oh, sekarang sih sebenarnya nggak banyak, nggak seperti itu. Tapi kita pernah ada atlet nasional panjat tebing di Sumatera Barat. Ya, kita pernah punya atlet nasionalnya. Ya. Nah, inilah yang memotivasi kita untuk kita berikan semangat ya kepada generasi-generasi penerus. Karena kita sebetulnya arahnya ke panjat tebing alam sih sebetulnya ya, karena di daerah kita banyak alam yang sangat indah, tebing-tebing yang cantik ya. Nah, sehingga federasi ini memang sangat menarik ya. Jadi makanya saya terima jabatannya sebagai ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia Jawa Sumatera. Insya Allah kalau nggak ada halangan lagi ya, kita pelantikan lagi. Aduh, udah jadi ketua Federasi Panjat Tebing. Kayaknya juga aktif di dunia yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak. Iya. Nah, apa yang sudah pernah Ibu lakukan yang berkaitan dengan perempuan dan anak di Sumatera Barat? Ya, betul. Jadi sejak saya menjadi ibu gubernur, karena suami saya menjadi gubernur Sumatera Barat periode 2010 sampai 2021, saya menjadi ketua pengurus wilayah Himpoldi yang untuk mengurus pendidikan PAUD ya di daerah saya. Lalu menjadi ketua P2TP2A tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak ya. Banyak organisasi yang berkaitan dengan perempuan ya, yang juga saya sebagai ketuanya dan bahkan juga pembina. Ya sudah pasti ya, untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu buat kita kaum perempuan tuh harus nomor satu ya. Bahasa saya begini, yang memperjuangkan kaum perempuan dan melindungi anak itu ialah perempuan. Pasti bapak-bapak udah pasti ya akan melindungi, tapi perempuan pun juga harus mempunyai kuat ya ke arah sana, karena kan dia dekat ya dengan anak ya, dan terus kita perempuan dekat dengan kaum perempuannya gitu. Jadi mudah untuk berkomunikasi, makanya kita programnya juga ke arah sana. Jadi salah satu programnya itu saya dulu ketika awal kampanye itu, mari kita wujudkan perempuan yang cerdas ya, berdaya dan sejahtera. Jadi kalau perempuan sudah cerdas ya, maka dia akan berdaya, ya mempunyai kapabilitas, kredibilitas, intelektualitas dan sebagainya. Sudah itu kan sejahtera kan, ya sejahtera artinya dia bekerja ya dengan keberdayaan dia, terus dengan kecerdasan dia, dan akhirnya dia jadi menambah income ya keluarga.
Bu, tapi kalau misalnya di dapil, bagaimana sih konstituen di sana menyampaikan aspirasinya kepada Ibu? Apa memang Ibu terbuka? Maksudnya konstituen itu bisa langsung datang Iya, memberikan betul. suaranya kepada Ibu. Bu, saya mau gini, ini keluhan ini. Nah, apa memang ya kalau Ibu lagi sibuk ya bisa dibantu oleh staf terlebih dahulu atau gimana? Atau memang lebih biasa lebih terbuka? Ya, banyak sih sebenarnya kegiatan rumah aspirasi yang pasti ya, gitu ya. Terus kita juga mendatangi masyarakat ya. Oh, jadi dua ya, bisa datang ke rumah aspirasi sama datang juga ke masyarakat. Iya. Jadi memang kita tuh kedatangan kita ke masyarakat itu tidak hanya melakukan kegiatan, tapi yang paling utama adalah selalu aspirasi sebetulnya menurut saya. Karena dari masyarakat inilah kita tahu bagaimana kondisi masyarakat kita ya. Jadi kalau kita semakin banyak turun ke masyarakat, kita jadi semakin tahu kan apa keinginan mereka, terus juga mungkin pandangan mereka terhadap kita bagaimana, terus apa yang akan kita bangun di dapil kita ya. Jadi ada komunikasi ya dengan Ibu, kita bertemu masyarakat. Kalau bicara keinginan konstituen, iya benar. ada nggak sih yang susah banget buat dipenuhin? Udah pasti ya. Ada nggak yang Ibu ingat? Yang susah banget sebenarnya untuk dipenuhin. Susah lah. Kalau Contoh satu aja deh Bu, apa? Kalau materi ya, kalau dari segi materi ya, kan maunya tuh nggak dikit gitu ya, maunya banyak gitu. Iya sih Bu, aku juga pengennya banyak. Dan ini kan kita susah ya. Iya, tapi kan, betul ya, paling susah itu. Iya, kalau kan, minta materi maunya materinya banyak. Itu dia yang paling susah. Terus kita harus membagi kan di daerah kita kan ada 8 ya kabupaten kota gitu kan. Harus begitu kita menjadi wakil rakyat, kita kan jadi wakil rakyatnya 8 kabupaten kota itu gitu kan. Jadi kinerja politik, kinerja nyata ya kita harus tunjukkan dengan menyusuri 8 kabupaten kota itu. Nah tentu kita kan juga masalah materi kita harus bagi-bagi lah gitu. Nah tuh pemirsa, jadi sebenarnya bukannya nggak mau kasih, tapi kondisinya kan harus berbagi. Satu Sumatera Barat ini dapilnya ada kabupaten kotanya ada 8, jadi kita harus mengerti juga gitu ya Bu. Kalau mau ibaratnya kalau mau minta banyak, ya Ibu juga sebenarnya mau kasih banyak kalau misalnya memang ada gitu ya. Ibu, tapi ini Bu ya udah ketua panjat tebing, terus udah gitu ketua ini ketua itu pemberdayaan perempuan dan anak, tapi aktif juga di bagian fashion Muslim. Ini emang apa dulunya bercita-cita mau? Ini kan memang latar belakang karena Ibu Gubernur kali ya. Karena kan sebagai ketua Dekranas ya kan harus memperjuangkan produk-produk ya Sumatera Barat yang lebih banyak pada ekraf ya. Banyak ekonomi kreatif ya. Jadi maka akhirnya lari ke fashion. Gitu. Oh jadi ini fashion ini adalah hasil daripada ketika menjadi waktu gubernur Ibu ya. Jadi mendampingi Bapak. Terus kemudian ini hasil benar-benar hasil dari masyarakat atau perempuan-perempuan di Sumatera Barat. Oh begitu. Makanya kalau misalnya nih pemirsa nih buka nih ya Instagramnya Ibu Nevi Zuairina, itu tuh Ibu tuh di situ juga aktif untuk masalah fashion baju-baju Muslim. Ternyata itu asli buatan khas Sumatera lokal. Barat. Khas Sumatera Barat. Masih banyak cerita. Anda jangan kemana-mana ya di Perempuan Parlemen. Masih di Perempuan Parlemen pemirsa, saat ini udah di ruangan Ibu Nevi. Temanya hitam dan putih sepertinya. Ya, betul. Iya, biar nggak rame, udah rame ini penik-peniknya ya. Apa ini memang niat karena hitam putih ini lebih simpel, atau memang ada cerita khusus? Oh enggak, lebih minimalis aja mungkin. Oh lebih minimalis. Tapi emang warna kesukaan Ibu apa? Ibu kayak suka warna-warni ya. Ya. Saya apa aja sih yang suka? Kayaknya memang benar. Ibu sukanya warna-warni. Saya tahu Ibu putra-putrinya ada 10. Benar kan Ibu? Iya benar. 7 putri, 3 putra. Ya, Bu punya 10 anak. Ya. Bagaimana rasanya Bu?
Ya capek ya. Iya pasti. Tapi kalau boleh tahu, maaf deh Bu gitu, kok bisa jadi 10 anak Bu? Iya, sebetulnya memang waktu saya nikah dengan Bapak kan, Pak Irwan Praitno udah punya niat anak banyak, ya, mungkin paling nggak 5 lah gitu ya. Oh niatnya anaknya 5 awalnya. Iya, kebablasan. Jadi 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya nih pemirsa ya, satu keluarganya Pak Irwan, keluarga besar banget ini, jalan-jalan dan udah ngumpul, udah berapa totalnya Bu? 30 orang. 30 orang. Dari orang tuanya, dari anak sampai cucu. 30 orang mantu. Iya. Berarti anak yang ke-10 usianya? Sekarang baru mulai kuliah tahun pertama ya di Masih UI ya. ABG, anak Milenial. Pantesan gaya ibu dari tadi. Oh iya ya. Iya. Gitu pemirsa. Ya karena harus bisa menyesuaikan dengan Iya, anak-anak. Zamannya iya. udah beda ya Bu. Udah beda. Bukan anak-anak yang nyesuaiin kita, Bukan, tapi kita yang harus nyesuaiin Biar anak-anak. kita jadi teman mereka gitu. Terus kitanya. dukungan anak-anak terhadap orang tuanya. Pertama, Bapak menjabat sebagai gubernur Ya, 10 sebelum ini. tahun. Ya, benar. Sekarang ibunya jadi anggota DPR. Nah, anak-anak bagaimana? Kan kalau orang tua sibuk, bukannya Iya. jadi kurang perhatiannya buat Udah pasti anak-anak. ya, sudah pasti ya, udah pasti kurang ya. Karena kesibukan kita kan sudah tidak menghitung hari ya, Iya. tidak menghitung jam. Iya. Karena kita pergi, anak kita juga masih sama-sama pergi ke kuliah atau sekolah gitu. Tapi akhirnya memang di sini kita harus berkomunikasi, berbagi ya dengan anak-anak, juga dengan bapak kita juga membagi peran, bagi tugas ya. Karena kami punya 10 anak, tentu bebannya berat pada anak yang punya 1 ya, pasti berat ya. Sehingga kita harus konsekuensi mendidik anak-anak kita ini bersama-sama. Kebetulan bapak kan psikolog, jadi agak membantulah dalam pendidikan anak. Tapi ketika anak kami sudah mulai ABG, waktu itu saya berikan pengertian ke bapak dan anak-anak juga mereka harus komunikasinya dekat dengan bapak. Itu yang paling utama ya. Jadi karena kan anak kita ini kan melihat bapak sibuk tuh dia takut ya. Tapi ini justru saya memberikan pengertian kepada bapak juga dan kepada anak. Jadi bapak tuh kok bisa tuh membalas WA, dan memang akhirnya sekarang sudah terbukti malah kayaknya bapak lebih dekat mana anak ya. Jadi Keren. Nggak percuma pemirsa kalau misalnya memang dia tuh tadi cuma 5 anak, jadinya 10, bahasa kebablasan ya kan ya Bu ya. Tapi emang itu kan udah rahmat dari Tuhan, dari Allah untuk kita untuk bisa mendidik, dan memang ternyata sesuai dengan kemampuan bahwa bisa mendidik 10 anak. Betul. Itulah kenapa keluar ini. Energi Bundokan Duang. Ya. Kalau saya membacanya, saya bukan orang Padang, tapi kalau misalnya saya lihat pemirsa, ini adalah energi seorang ibu. ya betul. Ya, Betul sekali. Ibu Nevi yang sangat lembut pemirsa, tapi bisa bertemu saya dan berbicara dengan saya layaknya beliau bicara dengan anaknya, asik, supel, terus nggak ada beban. Saya juga tidak merasa bahwa ketemu seorang ibu yang mungkin saja usianya bisa 15 tahun di atas saya. Ya benar, kayaknya iya deh. Iya kan? Tapi ternyata saya seperti bertemu dengan seorang teman. Itu energi yang susah banget bisa saya juga mungkin saya belum tentu bisa Bu, seperti ibu di usia ibu, saya bisa dekat dengan nanti yang usianya 15-20 tahun di bawah saya, dan itu sangat tidak mudah. Harus dibagi ilmunya. Iya, betul. Betul sekali. Mungkin ini karena juga terasa dengan saya sebagai wakil rakyat, saya harus bisa bergaul, berkomunikasi dengan semua lapisan ya, mulai dari usia anak, usia dini ya, terus juga usia remaja, dan terus juga ada yang produktif, usia produktif, lansia. Tapi nih, tadi kan sebelum kita mulai segmen ini, Ius sebenarnya sempat buka buku ini, Ibu ya. Ya, betul. Lahir di Jakarta, Betul. besar di Jakarta. Betul. Tapi yang terusik buat Ius adalah ini aku lihat di halaman 139 tentang kepergian Papa. Nah, ini ada tulisan yang tergerak dari hati saya, Nevi, Irwan, kami memutuskan untuk pulang ke Padang. Terus ibu menjawab, kok tiba-tiba? Kemudian Papa menjawab kembali, sudah lama kami pikirkan. Tadinya kami menganggap kalian masih perlu Papa dan Mama untuk bersama-sama dengan cucu. Ini Betul sekali. Bagaimana cerita? Jadi kan bapak saya itu kan seorang birokrat ya. Jadi setelah pensiun, mereka kan berangan-angan untuk pindah ya ke kampung halaman ya, karena mungkin usia pensiun lebih enak di kampung halaman ya.
dan tidak langsung pindah gitu ya, sudah berapa tahun pensiun baru pindah. Ya tadi seperti disampaikan ya, bahwa ketika melihat anak-anaknya sudah bisa ditinggalkan di Jakarta, ya beliau pindah bersama mama saya dan bersama adik saya, satu orang pindah ke Padang ya, dari Jakarta, dan menjual semua aset di Jakarta dan pindah ke Padang. Dan ternyata memang itu panggilan Tuhan, ternyata memang bapak saya akhirnya meninggal di kampung halaman dan dikubur di kampung halaman. Mungkin sudah panggilan hati ya, jadi dia sudah tahu ya dia akan meninggal di mana. Jadi itu ceritanya. Tapi kalau misalnya, maaf kalau misalnya kok Ius jadi lihat Ibu berkaca-kaca, ada sesuatu yang memang masih Ibu ingat benar, ya? Benar, karena memang saya tuh dibandingkan sama mama saya tuh saya paling dekat sama bapak saya. Ya, saya paling dekat dengan bapak saya. Saya itu anak pertama ya dari 6 bersaudara. Ya, tentu saya punya adik ada 3 laki, 2 perempuan. Ya bisa dibayangkan 3 laki ini di bawah saya langsung kan ya, namanya nama anak laki seperti apa ya. Dan kita dikasih beban sama orang tua kalau kita harus menjaga adik-adik ya. Jadi banyak pelajaran yang positif yang saya dapatkan dari papa saya khususnya. Jadi tanggung jawab mungkin dia sebagai anak pertama ya, dan itu diberikan oleh bapak saya gitu. Apa yang bikin terharu sehingga hari ini Ius melihat ada berkaca-kaca di mata Ibu? Apa yang bikin terharu? Jadi ternyata dalam kita perjalanan keluarga itu banyak kata-kata yang merasuk ya, yang mendidik kita untuk menjadi perempuan kuat. Padahal saya anak perempuan ya, istilah anak pertama perempuan, kalau anak laki lah wajar ya sebagai di situ kita dididik harus ngasuh adik gitu ya, harus keluarga kuat gitu ya. Nah tapi kan kalau bapak ini kan kalau mendidik, kalau zaman dulu tuh kan nggak seperti kita ini ya komunikasi, tapi dia sambil ngomong sambil lalu gitu ya, sambil dia sambil makan gitu kan, nggak khusus dia menasihati. Dan yang terakhir itu ketika beliau meninggal 3 hari sebelum meninggal ya. Jadi bapak kan masih di DPR waktu itu. Saya pulang sama bapak 3 hari sebelum meninggal. Saya bersikeras saya harus datang ke Padang. Padahal nggak tahu urusannya apa gitu ya. Rupanya itu adalah pertemuan terakhir sebelum bapak saya meninggal 3 hari. Nah itu yang akhirnya menunjukkan bahwa ikatan batin antara saya dan bapak saya itu dekat sekali gitu. Nah inilah yang akhirnya membuat ini ujungnya sebagai perempuan parlemen. Dan itu semuanya pesannya dari seorang papa. Ya, jadi kalau kita dalam pendidikan anak, kalau kita mencontoh bapak itu menjadi seorang yang kuat gitu. Ya kalau ibu menjadi seorang yang ramah, lembah lembut. Ya, tapi kalau sebagai bapak tuh perempuan yang kuat ya. Kita perempuan parlemen mesti kuat nih ya. Jadi urat nadi kita urat nadi laki-laki nih, bukan urat nadi perempuan lagi ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan kekuatan Ibu Nevi Zuairina dari papa, dari papa. Makanya pemirsa saya melihat bahwa kekuatan yang sudah dirasakan didapatkan oleh seorang Ibu Nevi terlihat sekali. Bahwa keharuan yang tadi saya lihat dari pancaran mata Ibu Nevi, bahwa itu berkaca-kaca adalah mengingat bentuk banyak pesan dari seorang papa, memberikan kekuatan sehingga Ibu duduk sampai saat ini. Ibu sangat lembut pemirsa, tapi sangat kuat dan inner beauty dari dalam. Sehingga diterapkan ke anak-anaknya. 10 orang tersebut bahwa anak-anak harus dekat dengan papahnya. Karena nantinya anak-anak perempuan diharapkan bisa mendapatkan sebuah kekuatan, dan itu berasalnya dari seorang papa atau seorang bapak atau seorang ayah. Betul sekali. Terima kasih Filosofinya. Terima kasih Ibu. Anak, Saya mendapatkan ilmu baru lagi hari ini. Terima kasih. Betul, sama-sama yuk, sama-sama. Di belakang sebuah kelembutan seorang perempuan, ternyata kekuatan itu sangat tumbuh dari pesan seorang papa. Ya, makanya kan dalam mendidikan anak tuh ternyata surveinya sekarang, ketika anak dididik oleh seorang ibu dan bapak itu lebih baik ya dibandingkan oleh orang tua tunggal. Ternyata lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih-lebih. Amin. Semoga semoga ibu juga bisa melahirkan banyak-banyak perempuan yang bisa memimpin bangsa ini ke depannya dengan hati lembut dan kekuatan dari seorang perempuan. Kita boleh closing statement ke pemirsa. Maju terus perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Nevi. Sehat selalu.